Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahlil jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang macam mana oleh Allah masih memberikan kepada kita limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yaitu hari Jumat kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Allah berikan nikmat kesehatan dan luang waktu, sehingga dengan asbab-asbab nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan menghayunkan tangan kita daripada rumah masing-masing menuju kepada masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam melaksanakan suatu ibadah kepada Allah, itu salat fardu Jumat yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini oleh Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan takwa kepada Allah. Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, jikalau beriman sebuah negeri itu, kata Allah, jikalau beriman dan bertakwa sebuah negeri itu, la fatahna alaihim, kami akan bukakan di atas mereka, kata Allah, ada sebuah negeri yang isinya orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam sebuah negeri, kata Allah, maka kami berikan kepada mereka adalah la fatahna alaihim barakatin minas sama, maka kami akan bukakan di atas mereka, kata Allah, barakatin, sebuah keberkahan, minas sama, Allah turunkan keberkahan itu daripada langit, dan Allah angkatkan keberkahan itu daripada bumi. Andai sebuah kampung dan negeri itu betul-betul orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya bumi sepakat segenap ini senantiasa diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, supaya kita diberikan oleh Allah keberkahan daripada langit dan bumi, supaya senantiasa kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita patut bersyukur juga kepada Allah yang sampai saat ini, sampai Jumat ini, momentum bulan yang sangat mulia di hadapan Allah. Bulan bagaimana Nabi dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah binti Khuwailid. Sampai dengan Jumat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan badan dan luang waktu. Maka sungguh rugilah bagi orang-orang yang apabila diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang baginya, namun mereka enggan dan lalai, bahkan tidak mau sama sekali untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Allah, yaitu ibadah salat Jumat. Baginda Rasul berpesan dalam sebuah hadis beliau, kata Rasul, ijatarakal jum'ah salasa tahawunan, kata Rasul, apabila meninggalkan seseorang itu salat Jumat sampai dengan 3 kali tahunan berturut-turut, kata Rasul, ada hamba Allah dengan sengaja meninggalkan salat Jumat sampai dengan batas 3 kali berturut-turut dia meninggalkan salat Jumat tanpa ada alasan yang disyar'ikan oleh agama Islam. Dia tidak sakit, pada dirinya tidak uzur, dia sehat walafiat, namun karena tidak mampu melawan sifat-sifat hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan itu luar biasa, saudaraku jamaah Jumat. Maka dia berkata-kata dengan Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ke-17. Kata syaitan, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan goda hambamu ya Allah min baini aydihim, daripada hadapan mereka. Ternyata syaitan menggoda manusia yang pertama dia lakukan daripada hadapannya. Dia bujuk, dia rayu demi sekian rupa sehingga kita lalai melaksanakan suatu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mempan, kata syaitan, wa min khalfihim, kami akan goda mereka daripada belakang mereka. Kalau itu pun tak mempan, kata syaitan, wa an aymanihim, kami akan goda mereka daripada sebelah kanan mereka. Kalau itu pun tak mempan ya Allah, wa an syama'ilihim, kami goda mereka daripada sebelah kiri mereka. Depan, belakang, kiri dan kanan, semuanya tetap dalam keadaan godaan syaitan yang terkutuk, supaya kita terjerumus kepada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ujung ayat disebut, wala tajidu aktsarahum syakirin, sungguh kebanyakan daripada hamba-Mu nanti ya Allah, sungguh kebanyakan daripada umat Muhammad nanti ya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, hanya sedikit orang-orang yang mau bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Cito amin kalak siput beribadah tebakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan kesehatan luang waktu, namun tidak mau menggunakan momentum sedemikian rupa, tidak mau melaksanakan ibadah Jumat dan seterusnya, bahkan dengan sengaja lalai enggan melaksanakan perintah salat Jumat 3 kali berturut-turut, kata Rasul, maka baginya Allah berikan adalah taba'allahu ala qalbihi, Allah akan mengeraskan hatinya daripada segala hidayah yang seharusnya Allah turunkan kepadanya. Apa sebab? Karena dia sengaja meninggalkan salat Jumat dengan 3 kali berturut-turut, sehingga hati Allah keraskan daripada segala hidayah dan seharusnya Allah berikan hidayah itu kepadanya. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selawat berangkaikan salam ini juga tak lupa dan tak lupa senantiasa kiranya tercurah segala faedah dan pahalanya buat roh Habibullah kekasih Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan suri kita berselawat kepada beliau, yang insyaAllah nanti di yaumil akhirah kelak kita akan mendapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa introspeksi diri masing-masing.
Mari kita periksa diri kita masing-masing jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita introspeksi diri kita masing-masing hari ini. Sejauh ini Allah berikan nikmat kehidupan dan kesehatan untuk kita. Sejauh mana sudah amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh ini kesehatan Allah berikan kepada kita. Sejauh mana sudah iman dan takwa kita kepada Allah? Sejauh mana sudah kita mampu melaksanakan perintah Allah, dan sejauh mana kita sudah mampu menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Maka untuk itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Khatib hari ini mengajak untuk kita semua, mari berbenah diri, mari periksa diri kita masing-masing, mari introspeksi diri masing-masing, supaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumat kali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Khatib mengambil judul ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat kedua, maka melalui Al-Qur'an ini, Al-Anfal ayat kedua ini, bisa kita introspeksi diri kita, bisa kita periksa diri kita, sampai di mana sudah ciri-ciri keimanan yang ada pada hati sanubari kita yang kita miliki pada hari ini. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah, kata Allah, alladzina idza dzukirallah, alladzina mereka idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepadaku, kata Allah, cukup dengan mendengar sebutan namaku, maka kontaklah batinnya, wajilat qulubuhum, bertambah keimanannya kepadaku, kata Allah. Tidak mesti dengan lain-lain, tetapi hanya cukup dengan mendengarkan asma Allah. Ada saudara kita melantunkan azan dengan kalimat Allahu Akbar, atau di suatu tempat mengucapkan dengan kalimah-kalimah Allah, sehingga dengan kalimah sebutan kalimah di hadapannya, wajilat qulubuhum, mampu menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sungguh pada dirinya, kata Allah, sudah dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sejauh ini sudah kehidupan kita, umur yang Allah berikan kepada kita, sudah mampukah kita mendengarkan asma Allah, mendengarkan sebutan nama Allah? Sudah mampukah mengotakkan qalbu kita? Sudah mampukah menghidupkan sifat-sifat hati kita kepada jalan kebaikan? Kalau belum mampu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menandakan dalam hati kita adalah masih dikuasai sifat majmumah, sifat keburukan dalam hati latifun qalbi kita. Karena kata ulama tauhid, dalam tubuh manusia itu terdapat satu makam yang disebut dengan makam latifun qalbi. Di sana ada sifat majmumah, sifat keburukan yang 4 macam: hawa, nafsu, syaitan, dunia. Kalau sudah hawa yang kita kedepankan, nafsu yang kita peturutkan, syaitan kita buat menjadi teman kita padahal dia adalah musuh kita, kemudian dunia kita buat menjadi tujuan dalam kehidupan kita, padahal dunia adalah tempat persinggahan sementara untuk menjadi bekal untuk kemudian menghadap kepada Allah. Kalau sudah ini kita peturutkan, maka sifat majmumah, sifat keburukan ternyata bersemayam dalam hati sanubari kita jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk menangkal sifat majmumah ini, untuk menangkal sifat keburukan ini, kata ulama kita, maka perlu kita zikirkan Allah 5.000 kali. Tujukan untuk menghancurkan sifat majmumah, sifat keburukan yang 4 hal tadi, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Maka kalau sudah kita zikirkan, insya Allah Allah akan berikan fase yang kedua, Allah berikan sifat mahmudah ke dalam latifun qalbi kita. Allah berikan sifat kebaikan yang kedua. Apa dia sifat kebaikan? Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Kalau sudah iman kepada Allah,
iman kepada baginda Rasul, iman kepada azab Allah, iman kepada syurga Allah, iman kepada neraka Allah. Barang yang tidak kita nampak, tapi kita yakini semua itu. Yakin. Tetapi untuk beriman itu adalah kita buat iman. Kemudian Islam, kita buat jembatan agama kita mengimani sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Kemudian tauhid, meyakini Allah itu sendiri dan tidak ada dua baginya. Kemudian ma'rifah, mengenal sifat-sifat Allah. Maka insya Allah demikian rupa jamaah Jumat kita lakukan introspeksi diri untuk berbadah diri, berzikir dan melakukan semua kebaikan. Maka sifat-sifat keburukan itu bisa akan hancur adanya. Maka datanglah sifat yang kedua, sebutkan nama Allah, mampu menggetarkan hatinya, mampu menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat-sifat keburukan telah jauh daripadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri orang yang beriman pertama, sebutkan nama Allah, bertambah keimanannya. Adakah sedemikian bagi kita? Kalau belum ada, tambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa iya tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat di atas mereka, kata Allah, jadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Hari ini terdengar lantunan bacaan Al-Quran di waktu maghrib, terdengar lantunan bacaan Al-Quran di waktu Isya dan subuh. Sebelum masuk waktu salat terdengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan daripada masjid. Apakah bacaan Al-Quran ini mampu menambahkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah mampu jamaah Jumat, menandakan iman kita adalah ternyata masih ada dalam hati sanubari kita. Tapi kalau terdengar lantunan Al-Quran, terdengar bacaan Al-Quran daripada masjid, bukanlah bertambah iman kita, tapi kita merasa benci dan terganggu. Terganggu kita pergi baca Al-Quran masjid dari dekahsu, kerasu sara masjid, dekahsu sara masjid. Berarti dalam dirimu adalah masih dikuasai sifat-sifat syaitan alaihi la'natullah alaih. Tapi kalau seandainya dengan bacaan Al-Quran kau merasa cinta, kau merasa bertambah keimananmu, menandakan imanmu adalah masih ada dalam hati sanubarimu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Al-Quran mampu menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman kepada Allah, mendengar bacaan Al-Quran bertambah keimanannya, mendengar sebutan Allah bertambah keimanannya, mendengarkan bacaan Al-Quran bertambah keimanannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, segala sesuatu hal yang Allah timpakan baginya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah itu baik Allah berikan padanya? Adakah di pandangan manusia itu suatu hal yang mungkin musibah dipandang oleh saudara kita baginya? Namun semua itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dia mengomel kepada Allah. Anda citok seri ketuan penakit nahan ngokap kapan kita. Dak kita seolah-olah kita tidak redha. Ini tidak boleh saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu karena itu yang ketiga ini adalah orang yang beriman kepada Allah, termasuk orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat dan yang kelima adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan salat. Bertambah keimanannya mendengar sebutan Allah, bertambah keimanannya mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh orang, kemudian berserah diri kepada Allah, tapi dia tidak salat, tidak boleh. Harus dilengkapi alladzina yuqimuna shalah, dia melaksanakan salat 5 waktu dan salat-salat yang lainnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian dia mau berbagi kepada saudara-saudaranya yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka kelima-lima ini adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Anfal ayat kedua. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sebutkan nama Allah, mampu menggetarkan hatinya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat di atasnya, mampu jadathu imanan wa ala rabbihim, mampu menambah keimanan dia kepada Allah. Bergetar hati yang mendengar nama Allah, bertambah keimanan yang mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan daripada Al-Quran, dari masjid dan lain sebagainya. Kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang urusan Allah berikan kepadanya. Kemudian yang keempat adalah orang yang harus wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, kemudian mau berbagi. Bila dia mempunyai rezeki, dia mau berbagi kepada saudara-saudaranya yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai renungan untuk kita, untuk introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita periksa sejauh apa sudah amal ibadah dan keimanan kita kepada Allah. Bila kurang, tambahkan iman kita, tambahkan nilai-nilai kebaikan kita kepada Allah, supaya hati yang begitu gumpal dan mungkin hitam pada hari ini, perlahan-perlahan Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Semoga kita hidup dalam keadaan beramal, wafatnya pun kita dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin.